Halo semua, selamat datang di channelku bersama dengan saya AMG. Di video kali ini saya akan unboxing dan sedikit membahas mengenai Redmi Note 10 Pro. Ya, untuk Redmi Note 10 Pro ini ada 3 pilihan warna dan warna yang saya pilih itu yaitu gradient bronze. Ya, kalau kamu juga membeli warna ini akan mendapatkan desain seperti ini. Karena untuk warna lainnya itu warna glacier blue dan onyx grey itu ya sama seperti produk Xiaomi lainnya, itu warna putih dengan gambar smartphone-nya di depan ya. Dan ini edisi spesial sih bisa saya bilang ya. Kalau saya baca tuh ya dari artikelnya itu ini terinspirasi dari Antartika sampai keluar angkasa ya. Jadi ini Xiaomi itu ingin menantang dan melampaui harapan para pengguna lagi dan lagi ya. Itu maksud tujuan Xiaomi membuat desain seperti ini ya, Redmi Note 10 Pro. Di bagian kirinya ini tulisan yang biasa di depan ya, ini sekarang di sebelah kiri. Kami buatan Indonesia. Kalau yang putih itu warna lain dia kayaknya di sini deh. Ya, garansi resmi Xiaomi. Nah, di bagian kanannya seperti ini, di bagian atas kosong. Ini kosong sekarang di bagian bawahnya. Nah, di bagian bawahnya ini adalah bisa dibilang berisi keunggulan lah ya, bisa saya bilang dari Redmi Note 10 Pro yang saya beli tadi. Sekali lagi gradient bronze dengan RAM 8GB, karena storage-nya itu 128GB. Kalau kamu mau beli varian di bawahnya ada yaitu RAM 6 dengan karena storage 64GB. Dan untuk ini harganya 3.899.000. Kalau flash sale harga normalnya 3.999 atau 4 juta kembalian 1.000. Oke, langsung aja deh saya buka ya. Ini kayaknya nggak perlu pakai saya buka. Ketika boxnya dibuka langsung terlihat, oh ya sebelumnya ternyata di kiri kanannya itu nggak hitam polos ya, seperti kayak ada gambar-gambar planet-planet lain ya, begitu juga. Ini keren sih. Oke, good Xiaomi, semoga menyusul produk-produk lainnya yang membawa desain yang terlihat berbeda. Oke, saya buka. Oh, apakah ini? Iya, ini seperti kayaknya stiker ini ya. Kita dapat stiker. Kalau yang warna lain itu, kalau saya ingat saya itu kalau saya nonton video reviewer lah itu nggak ada ya. Ini keren, dikasih stiker, terus ada tulisan 2021 MFF, apa ya MFF ya, itulah. Kalau ada yang tahu tolong ditulis kolom komentar di bawah ya. Lalu ada SIM ejector dan kita diberikan yang namanya soft case, terus ada panduan pengguna, dan di sini ada kebijakan garansi Xiaomi. Ya, saya ambil handphonenya. Ya, oke. Nanti kita lihat belakangnya. Di dalamnya sini ada yang namanya kabel data yang sudah USB Type C pastinya ya. Sudah USB Type C. Oke, lalu ada yang namanya kepala charger loh, begini. Ya, kenapa nggak gini aja langsung? Nggak bisa. Iya, biar nggak lecet ya. Oke, ini ada kepala charger yang dimana outputnya itu 33 watt ya, 33 watt. Dia itu 11 volt 3 ampere. Kelihatan ada di sini dia tulisannya. Ya, semoga kebaca. Oke, itu aja deh yang kalian dapatkan dalam paket penjualan. Nah, sebentar lagi saya akan fokus ke smartphone-nya, terlebih dahulu saya susun. Seperti ini dia smartphone-nya, masih dibungkus plastik ya. Ini tadi sama seperti di belakang tadi ya, di box belakang. Langsung aja deh saya buka. Asli ini keren banget. Asli keren banget. Ya, ini dia. Ini saya kletek dulu. Sumpah ini keren banget untuk yang warna gradient bronze. Asli perpaduan ini nggak bisa dibilang putih sih, kayak silver gitu ke orange. Ini keren loh. Asli ini keren banget. Wah, warna cerah. Untuk frame-nya sendiri ini bahan plastik ya. Dia mengikuti warna back cover juga. Oke, saya nyalakan dulu deh untuk pertama kali. Aduh.
Nah, sambil menunggu nyala, saya beritahu dulu komponen-komponennya ya. Di bagian atas ini ada port jack audio, terus speaker, ada mikrofon juga, terus ada infrared. Di bagian kanan itu ada volume dan sensor fingerprint sekaligus tombol power. Dan di di bagian bawah ada speaker lagi, port USB-C dan mikrofon. Dan di bagian kiri ini ada SIM tray yang terdiri dari 3 slot ya. Sudah 128 GB tetap diberikan 3 slot. Wah, ini keren banget. Dan tadi saya sedikit agak berbeda ini untuk tombol power sekaligus fingerprint ya, kalau kalian bisa lihat sebentar ya. Ini tuh agak menonjol ya. Biasanya kan kalau fingerprint di samping itu dia mendem ke bawah gitu ya. Ini menonjol. Ini keren sih. Beda ya, dapat pengalaman berbeda lah menggunakan sensor fingerprint di bagian kanan. Oke, langsung saya otak-atik terlebih dahulu ya. Seperti ini tampilan awal dari Redmi Note 10 Pro. Wallpapernya juga bernuansa orange ya, ini keren. Terus saya swipe, di sini langsung terlihat beberapa aplikasi yang sudah diinstal ya. Termasuk ini dia, Amazon hingga Booking.com. Untuk AIDA dan sensor box ini tadi saya install sendiri. Terus apalagi, dan biasanya ini aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall ini sebagian besar bisa dihapus kecuali yang punya Xiaomi ya. Oke, saya ke pengaturan ini dia. Nah, dia berjalan di sistem tampilan terbuka MIUI 12 pada Android 11. Wow, sudah ke Android 11 ternyata. Saya baru tahu ini HP pertama yang saya gunakan berjalan di Android 11. Apa ini? Tadi ada angka 11-nya. Gimana caranya? Nggak tahu lah, gitulah ya. Oke, bahwa sudah di Android versi 11. Lalu apalagi ya? Saya buka dulu deh ke AIDA 64 ya. Kita lihat sisa RAM dan storage-nya. Nah, ke sistem dulu. Oke, RAM 8 GB yang tersisa itu 4,8 GB-an, bahkan 49 GB juga ya. Terus internal storage dari 128 GB yang tersisa 100 GB. Bluetooth versionnya masih 5.0 bukan 5.2 ya. Dan untuk SoC yang dipakai di sini sih tertulis 730, tapi kalau dari Xiaomi-nya bilang ini menggunakan Snapdragon 732 ya. Sudah octa-core, fabrikasinya itu 8 nanometer. Terus saya swipe, dia Adreno 618 untuk GPU-nya, resolusinya Full HD+. Saya swipe lagi, terus saya swipe lagi. Nah, ini dia kapasitas baterainya termasuk besar, 5020 mAh. Walaupun membawa kapasitas baterai yang terbilang besar, tidak membuat bodi dari Redmi Note 10 ini terlihat bongsor ya, tidak. Masih terkesan tipis kalau buat saya pribadi, apalagi nih ya. Di back covernya ini desainnya itu kayak membentuk 3D curve ya. Jadi itu sangat nyaman banget di genggaman. Apalagi juga akan terasa solid ya. Oke, langsung ke yang namanya sensor box. Ya, sensor boxnya seharusnya sih lengkap ya. Betul ya, lengkap. Termasuk lengkap ini yang absen temperatur sensor dan pressure sensor. Dan ini hampir semua. Dan ini sensor-sensor ini hampir ditemukan di semua smartphone kayaknya ya. Ya, yang nggak ada ini ya, hanya 2. Oke, good. Nah, sebagai info juga, ini layarnya ini menggunakan panel Super AMOLED dan ini seri pertama dari Redmi yang menggunakan panel AMOLED di harga 3 jutaan. Wow, ini sih keren banget. Apalagi layar ini sudah didukung yang namanya HDR10, lalu refresh rate-nya itu 120 Hz ya. Jadi akan terlihat lebih halus ketika kamu men-swipe dengan cepat ya. Tampilannya masih terlihat halus. Oke. Untuk luas layarnya sendiri saya lupa. Tadi nyebutin luas layar itu 6,67 inch. Dia sudah menggunakan Corning Gorilla Glass. Saya nggak tahu, belum cari info ya. Ini Corning Gorilla Glass berapa? 3 atau 5, dan belakangnya juga deh. Nanti akan saya cari tahu dan akan saya bahas di video review ya.
Oke, lalu apalagi nih ya? Ke ini kali ya, kamera kali. Oke, sebelum kamera, fitur-fitur tambahannya di sini yaitu eh, Redmi Note 10 Pro ini sudah dibekali yang namanya NFC ya. Oke, ini dia ya, ada NFC-nya. Terus ada yang namanya dual speaker atas dan bawah, dan sudah didukung rating IP53. Jadi ini tahan percikan dan debu. Ya oke juga sih, sebenarnya lebih oke kalau bisa tahan air, bisa dibawa berenang seperti Samsung Galaxy A32. Kalau tadi ini dilakukan di Redmi Note 10, ini smartphone wow banget lah. Terus apalagi ya? Yang itu aja deh, langsung ke kamera kali ya. Saya buka kameranya. Low aja. Oke, apa ini? Select function center. Ya. Jadi itu ada pilihan, kalau kita tekan lama itu mau apa namanya, foto kayak brush gitu, kayak apa namanya, mengambil banyak gambar dalam berapa detik, atau merekam video ya. Oke, ini dia kameranya, hampir sama seperti produk-produk Xiaomi lainnya ya. Menu Pro-nya ini oke, ada sampai 30 detik ya untuk shutter speed-nya. ISO-nya itu mulai dari 50 hingga 6400. Ini lengkap banget. Apa ini? Ultra wide. Nah, makro, ternyata mode Pro-nya ini bisa digunakan pada lensa ultra wide dan makro juga. Ini sih keren. Ya, oke, good. Saya lihat dulu ya. Di sini dia sama, ISO-nya juga sama. Kalau yang untuk makronya itu dia bisa 1 detik ya, maksimalnya itu paling lama 1 detik. ISO-nya 6400 sama juga. Oke, ini termasuk lengkap. Videonya, oke, ini ada logo apa nih? Ada steady video, good. Kalau steady video kamu tidak bisa mengatur ke lensa ultra wide ya. Terus saya sebelum ke sana ya, ini standar portrait. Di sini dia bisa mengatur bukaan lensanya, dan biasanya kalau smartphone Xiaomi itu diaturnya itu bisa sebelum dan ataupun sesudah memotret ya. Oh, ini untuk apa bisa dibilang ya, filter kali ya. Coba saya tekan sekali. Oh ya, seperti kayak ada hiasan lah, apa istilahnya nih, cinematic effect namanya ya. Oke, keren. Terus saya buka more. Nah, ini dia kamera untuk menghasilkan foto 108 megapiksel. Tinggal tekan aja. Ingat, ini terjadi karena ada proses pixel binding. Kalau saya baca itu 9 in 1, 9 in 1 ya. Jadi untuk defaultnya itu lensanya itu beresolusi 12 megapiksel saja. Ada short video, lalu ada panorama, dokumen, oke, ada vlog. Ini apa ini? Kalau di download dulu. Terus ada slow motion, time lapse. Pastilah ini ada untuk mengatur speed dan durasinya. Ini termasuk lengkap. Tidak semua smartphone ada loh. Lalu ada apa lagi nih? Dual video, jadi ini bisa menampilkan yang namanya video depan dan belakang seperti ini ya, bisa lihat ya. Oke, bisa dipindah-pindah sepertinya. Betul ya, bisa mau di bawah, di atas, atau seperti ini, atau ini yang ya, itu. Ini sih keren, dual video. Terus ada dual clone juga, long exposure juga ada, long exposure. Oke, ini keren. Apalagi, wah ini mah terlalu lengkap ini fiturnya mah kalau menurut saya. Nah, ini untuk edit ini kamu tinggal bisa menempatkan di tampilan utama ini ya. Jadi nggak harus ada di more, ya lebih cepat lah ini ya. Vlog ini apa nih? Oh, ini seperti kayak apa ya istilahnya ya. Jadi dia memberikan kayak contoh gitu. Sekarang ngetes dual speakernya ya. Ini nih. Oke. Oke, ini keren kalau buat saya. Dan sekarang ke mana super makronya? Oke, super makro ini dia. Saya mau lihat dulu ke pengaturannya.
Bukan di sini. Video tadi saya belum ya, video. Nah, ini dia bisa resolusi 4K atau bisa juga Full HD 60 frame per second. Oke, sebentar. Nah, walaupun 60 frame per second bisa diaktifkan juga ya, yang namanya steady video. Good. 4K-nya. Apakah bisa juga? Oh, ternyata bisa juga diaktifkan ya. Sip. Kalau untuk pro-nya perekaman video, apakah ada pro-nya? Oh, ternyata tidak ada ya, untuk perekaman video tidak diberikan. Oh, bisa juga ternyata perekaman videonya itu disediakan menu pro-nya. Ini keren banget. Tidak hanya foto tapi juga pada perekaman video. Wah, ini jadi banyakan bahas mengenai kameranya ya. Apalagi infonya, oh ya, untuk speakernya ini sudah bersertifikasi high res juga loh. Begitu juga high res nirkabel ya, kalau saya baca infonya. Ya kalau buat saya pribadi sih, ini sih bukan apa ya, kalau Xiaomi itu kan bawa tagline-nya itu kan jawarannya AMOLED ya. Saya rasa sih kalau saya lihat sih ya, walaupun sepintas ini bukan hanya jawara di AMOLED saja, hampir di keseluruhan sih kalau buat saya pribadi ya. Ini termasuk keren dan akan saya coba dulu ya dalam beberapa hari ataupun beberapa minggu, siapa tahu nemu kekurangannya. Ini sebenarnya udah ketemu juga sih, ini bahan kameranya termasuk gemuk ya, menonjol, tapi ya untungnya di dalam penjualan ada case juga yang bisa melindungi ya, melindungi kameranya. Oke. Terus di bagian sini ya, ini ada ultra dan premium, ada tulisan premiumnya loh. Saya nggak tahu apakah model lain ada tulisan premium atau enggak, setahu saya sih nggak ada. Berarti ini benar-benar yang premium, desainnya beda, edisi khusus lah bisa dibilang ya. Oke, itu aja deh yang bisa saya bagikan di video ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan maaf nih ya bila di video unboxing ini saya banyak ngoceh ya. Karena saya takjub dengan mod ataupun pengaturan kamera yang terbilang lengkap kalau buat saya pribadi ya. Oke, punya kritik saran jangan ragu untuk menulisnya di kolom komentar di bawah. Like jika kamu suka video ini dan jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang belum, lalu aktifkan bel notifikasinya supaya nanti kamu nggak ketinggalan untuk video reviewnya dan video Redmi Note 10 masih dalam proses pengiriman ke saya. Semoga besok sampai ya. Ya itu aja. Terima kasih banyak. Akhir kata saya pamit.